Kalau kita ingin menjadi tamu Allah, maka kita lingkari tanggal kita, lihat jadwal daripada FBI, lingkari tanggalnya, lakukan DP, maka setelah itu insya Allah Allah akan mudahkan langkah kita menuju Baitullah. Insya Allah, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini alhamdulillah ana bersama CEO FBI kita menggali informasi, menggali ilmu yang Masya Allah tabarakallah beliau sedang berada di Kota Bandung. Ternyata selain jadi CEO FBI, beliau juga ada bisnis lain yaitu ternak terik, yaitu antar anak antar istri. Ya. Sehat ya Pak CEO ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Ini kita menjelang musim selepas musim haji. Nah, selepas musim haji. Nah, kita bagaimana strategi selling penjualan selepas musim haji ini? Iya, selepas musim haji ini tentunya momen yang paling pas dan yang paling ditunggu-tunggu oleh marketing. Kenapa? Karena bisa ngambil program jangka pendek maupun jangka panjang. Ya. Ada kesempatan untuk sellingnya untuk sangat banyak waktu. Ya. Maka tidak lupa yang pertama adalah tingkatkan silaturahim. Poin satu ya, silaturahim. Nah, jadi kita punya waktu ini kita pergunakan untuk silaturahim. Betul. Walaupun secara offline maupun online. Ya kalau offline itu kita datangi ke tempat agen kita atau misalnya ke calon jamaah atau yang pernah sudah terlibat dengan kita. Apalagi alumni ya? Alumni ya. Terus atau secara online itu ya kita sapa dengan kita message ya, DM pribadi gitu ya, DM pribadi. Nah, karena di situ intinya adalah bagaimana dengan kita assalamualaikum aja. Apa kabar Pak? Itu langsung diingat tentang umroh gitu. Ya, ingat dengan momen gitu kan. Apalagi kalau kita kan merasa, aduh, disapa lagi. Gitu. Pernah kebersamaan betul. Pernah seperjuangan dan pernah dalam satu tujuan. Ya. Nah, karena orang ini bisa satu hati ini karena satu tujuan. Betul. Ya, walaupun apapun profesinya, dari manapun dia berasal, tapi kalau tujuannya satu, maka insya Allah akan timbul keselarasan. Gitu. Keselarasan. Baik, nomor satu silaturahim. Ya. Nomor dua apalagi Pak Sion? Nah, nomor dua yaitu bagaimana kita tingkatkan daripada kualitas daripada product knowledge kita. Poin ini penting nih. Product knowledge kita, karena memang product knowledge ini sangat penting, karena tentunya akan makin banyak gitu. Dan yang paling penting lagi product knowledge itu kita harus update, update dengan regulasi daripada haji atau Kementerian Haji atau Umroh ya. Baik itu pokoknya tentang mengenai haji dan umroh kita harus ada untuk aturannya. Betul. Karena tentunya setiap tahun pasti ada perubahan-perubahan. Terbaru ini selepas musim haji umroh harus dilengkapi dengan vaksin polio. Ya, itu satu. Itu poin di upgrade ilmu, upgrade knowledge tersebut. Ya, betul. Dan produk-produk kita nih. Nah, tadi kan bicara produk knowledge. Kita perdalam produk kita di FBI ini ada pilihannya kan, ada kerjasamanya, pembayarannya gitu ya, pembiayaannya bisa dengan langsung, bisa dicicil juga gitu. Dicicil setiap tahun ini seperti contoh, semoga Allah memuliakan Pak Haji Tono ini. Pak Haji Tono begitu, beliau punya rencana umrah akhir tahun, akhirnya setiap bulan itu menyisihkan. Nah itu bisa juga seperti itu ya. Nah ada juga program kerjasama dengan Amitra. Nah boleh di-highlight gitu Pak. Okay. Jadi untuk menunaikan ibadah haji atau umroh, ya, ini sekarang ini sangatlah mudah. Selain kita punya niat, maka sistem pun sekarang mendukung. Ya sistem. Yang pertama apabila orang itu sudah punya niat, kemudian dia punya pendapatan lebih besar dibanding pengeluaran, maka dia akan mudah untuk membayar cash. Pendapatan lebih besar dibanding pengeluaran. Sehingga kapanpun dia lunasi, bulan depannya pun berangkat itu bisa untuk ibadah umrah. Betul. Lalu bagaimana dengan orang yang ibaratnya
pendapatannya mungkin berimbang dengan pengeluaran atau cuma sedikit lebih tinggi dibanding pengeluaran. Ya. Dia bisa dengan sistem menabung. Yang tadi kayak Pak Haji Tono itu, betul. Ya, dia sisihkan. Dia sisihkan daripada kelebihan penghasilan dia sisihkan. Bismillahirrahmanirrahim fi sabilillah. Ya, dia gunakan hartanya itu diniatkan untuk fisabilillah. Karena haji dan umroh adalah fisabilillah. Ya, itu yang kedua dengan cara menabung. Dan yang ketiga itu bisa dengan cara dicicil. Ya. Nah, dicicil kan Pak? Apabila dia memang punya kemampuan, ya, sudah ada anggaran, cuman dia belum punya ada cash flow yang langsung, yang cepat gitu. Tapi karena dia seorang karyawan atau seorang wira swasta yang punya penghasilan tetap, maka difasilitasi oleh pihak ketiga, yaitu Amitra Syariah. Kita sudah kerjasama dengan Amitra Syariah. Kita sudah kerjasama dengan Amitra Syariah, yaitu Amitra ini kepada FBI, dia membeli produk, dia bayar cash, membayar cash sesuai dengan paket yang diminati. Nah, jamaah ini jemaah membeli paketnya melalui Amitra. Betul. Jadi di sini hukum jual beli ya. Hukum jual beli yang mana Amitra itu hanya menjual paket dengan dicicil. Kalau Amitra sebagai customernya FBI, dia beli secara cash, tunai. Nah, setelah barang ini jadi milik Amitra, Amitra jual kepada customer nih, calon jamaah. Dia hanya jual satu produk, ya, dicicil. Maka dikenal dengan program kesepakatan. Nah, kesepakatan dengan DP sekian, apabila cicil setahun sekian, cicil 2 tahun sekian, cicil 3 tahun sekian. Nah, dengan tentunya mungkin ada keuntungan daripada Amitra tersebut. Dan itu wajar-wajar saja. Ya. Kenapa? Karena yang namanya usaha tentu ada ingin keuntungan. Betul. Namanya juga berbisnis. Baik. Karena itu Amitra ya. Amitra. Masya Allah. Baik. Ini kita ada lagi Bang yang keempat. Yang keempat itu bagaimana kalau misalnya saya mau umroh nih. Ya mau umroh, tapi pengeluaran saya lebih besar dibanding penghasilan. Ya. Wah, iya. Cash kagak bisa. Iya. Bener gak? Cash gak bisa. Nabung juga nggak bisa. Pengeluaran lebih besar banding penghasilan. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Iya. Mau ngutang juga nggak berani. Ya, siapa juga yang ngasih. Takut gak bisa nyicil. Iya. Lalu bagaimana solusinya? Tapi kalau dibilang niat, saya niat. Niat banget. Tapi penghasilan kamu apa? Penghasilan saya lebih kecil dibanding pengeluaran. Iya. Maka jangan takut. Di FBA ini kebuka peluang. Masya Allah. Peluangnya apa? Kita punya aset. Kita punya aset, yaitu kita punya teman, sahabat, keluarga, betul. Ya kan, handai tolan, ya kan, klien, itu merupakan aset kita. Dan aset yang paling mahal adalah nama baik. Selagi nama baik kita kejaga, maka dimanapun kita berpijak, Allah akan berikan keberkahan rezeki di situ. Masya Allah. Nah, maka asetnya apa? Nah, di FBI itu ada program Gerai. FBI. Betul. Dengan apa? Dia mencari jemaah. Betul. Ya, dia itu cari nomor satu tadi, silaturahmi lagi. Betul, silaturahim lagi. Jadi ada 4 cara tuh orang buat pergi umrah. Masya Allah. Buat orang yang mampu dia bayar cash, ya kan? Buat orang yang mampu sedikit dia nabung, ya kan? Buat orang yang pas-pasan dia bisa nyicil. Buat orang yang sama sekali nggak punya, maka ini dengan Gerai FBI dia punya peluang untuk mendapatkan usaha baru. Masya Allah. Ya, dia punya peluang untuk mendapatkan usaha. Nah, ingat, Allah perintahkan kita adalah usaha. Ya, bergerak. Betul. Nah, dengan adanya ini, dengan investasi terbatas, ya, penghasilan tiada batas. Insya Allah. Ya. Betul. Dia mau buka apa? Mau buka warung kerupuk. Dia punya usaha, harus punya modal. Iya. Dan modalnya besar. Betul. Mau buka tahu goreng. Sekarang buka tahu goreng keliling, harus beli gerobak. Harus beli yang namanya panci, harus beli yang namanya penggorengan, belum beli alat-alat yang lainnya, equipment yang lainnya. Tetapi untuk usaha di travel haji umroh, Gerai FBI, itu hanya membutuhkan modal 1,5 saja. Masya Allah. 1,5 juta, dia sudah bisa buka Gerai FBI secara legal, ya, dan diakui oleh Depak, betul. Dan dia bisa mencari calon jemaah
baik dari kalangan keluarganya, sahabatnya, teman-temannya, dan handai tolan. Betul. Nah, ini merupakan suatu peluang. Masya Allah. Betul. Selain itu juga Pak Sio, kita bisa membantu jamaah berangkat dengan travel yang amanah, punya track record, dan tidak akan mencoreng nama kita. Nah, tidak sedikit ada yang terlibat di marketing, menjualkan, ternyata tidak amanah. Akhirnya nama pribadi pun tercoreng. Nah, insya Allah kami sudah lebih dari 20 tahun kita berkecimpung, FBI Group berkecimpung di pemberangkatan umroh dan haji, di layanan umroh dan haji, dan sahabat insya Allah bisa berangkat bersama kami insya Allah. Baik, kita perdalam juga perihal dikarenakan visa furoda tahun ini tidak berangkat, dan tahun depan pun apakah ada perspektif seperti apa Pak Sio? Dan mohon, apakah pilihannya lebih amankah ke ONH Plus ataupun seperti apa ini? Baik, yang namanya haji ini kan panggilan, bukan paksaan. Jadi yang namanya panggilan itu tentunya Allah akan memanggil dengan caranya Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan memanggil orang-orang yang memang berhak dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, buat kita yang belum terpanggil, ya, maka kita masih ada cara yang lain. Ya. Nah, kenapa tahun ini tidak ada furoda? Ya. Maka kalau ditanya, Pak Jibom, kenapa tahun ini tidak ada furoda? Maka saya katakan, sampai saat ini kerajaan Arab pun tidak bisa memberikan kenapa sampai tahun ini belum ada furoda. Ya. Kalau saya menjawab alasannya, maka tentunya saya mengarang bebas gitu kan. Ya. Karena yang punya wewenang sendiri dia tidak memberikan alasan. Memberikan alasannya ya. Masya Allah, betul. Jadi untuk tahun depan gimana? Nah, untuk tahun depan pun Allahu a'lam. Untuk tahun-tahun yang namanya haji furoda itu Allahu a'lam. Apakah akan keluar, atau akan lancar, atau akan banjir, atau tidak ada seperti tahun ini, kita nggak tahu. Ya. Tetapi buat teman-teman yang apabila sudah punya keinginan pergi haji dengan niat yang betul, cara yang betul, maka akan mendapatkan hasil yang betul. Maka nggak usah ragu. Daftarkan ke PHK, ke travel yang punya izin resmi PHK, izin resmi, ya, izin resmi haji, ya. Maka dengan mengikuti program ONH Plus, nah, dengan ONH Plus dia mendapatkan porsi. Ya, kalau sekarang ini antri bisa sampai 5 sampai 8 tahun. Allahu a'lam nantinya kedepannya gimana. Kalau ada penambahan kuota mungkin bisa lebih cepat lagi. Yang jelas dengan niat dia, ya, dengan cara dia yang baik, maka dia mendapatkan porsi antrian. Andai ke tahun depan pun ada furoda, kemudian dia niat dan punya kemampuan, ada kesempatan, ya kita coba. Andai kata nggak berhasil pun, minimal dia sudah berada di posisi antrian. Betul. Untuk berangkat haji. Baik. Pak Sio, kita pertajam perihal visanya. Apakah seaman apa visa ONH Plus ini? Kan banyak yang bertanya apakah kepastiannya lebih akurat ataupun jangan-jangan seperti furoda lagi. Jadi tidak bisa dipastikan lagi. Ya, visa ONH Plus ini dia sama dengan visa reguler. Nah, cuma bedanya kalau ONH Plus ini pengelolaannya itu dikelola oleh swasta. Kalau reguler dikelola oleh KBIH atau PLTPA. Dan ini lebih pasti, karena emang ini sudah jabatan kontrak, sudah ada perjanjian, ya memang makanya sampai ngantri 5 sampai 8 tahun, gitu. Sudah pasti visanya itu sudah pasti keluar sesuai dengan apa yang diumumkan nanti oleh Kementerian Haji atau Departemen Agama Haji. Betul. Jadi lebih pasti dan tentunya lebih nyaman. Lebih nyaman ya. Oke, izin dipertajam lagi Pak Sio. Jadi ketika jamaah daftar itu sudah keluar porsi ONH Plus-nya? Ya. Jadi untuk rule-nya atau prosedur prosedur. Maka jamaah memberikan yang namanya dokumen-dokumen pribadi. Ya, seperti kalau sudah menikah dia buku nikah. Betul. Ya kan, kalau belum ada buku nikah maka dibuktikan akte. Terus kemudian KTP, kemudian KK, ditambah lagi foto, ya, ukuran 4x6, background putih. Nah, nanti dari situ maka kita pergi kepada travel yang berizin, punya PHK gitu ya.
Penyelenggara ibadah haji khusus. PHK itu sahabat. Ya. Nanti dokumen itu kita bawa ke Depak. Kita ajukan, nah nanti keluar yang namanya SPPH. Surat pengurus ibadah haji. Surat pengantar pengurusan haji. SPPH. Atas nama calon jemaah tadi. Nah, dari SPPH itu maka sudah keluar, maka uang itu beserta SPPH-nya itu kita setor ke Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah BSI. Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia kita store. Nah, setelah dapatkan bukti store itu, maka kita akan dapatkan nanti uang itu adalah tanda terima, yaitu BPIH. Bukti penyetoran ibadah haji. Ya. Nah, berarti kita sudah mendapatkan porsi. Porsi menunggu untuk menjadi calon jemaah haji. Nah, dari porsi itu nanti kita bisa ngecek. Perkiraan kapan itu analisa kita bisa menganalisa. Tetap kepastiannya ya adalah nanti di tahun yang berjalan. Gitu. Tapi minimal kita sudah megang nomor antrian. Nah, karena kalau kita ke bank pun, ya kalau kita nggak mencet nomor antrian, kita nggak bakal dipanggil. Nggak bakal dipanggil. Walaupun datangnya lebih dulu gitu kan. Kita nggak pencet tuh yang namanya tombol antrian. Atau ke rumah sakit juga demikian. Wah, saya udah nunggu dari tadi lama nih, dari jam kok saya nggak dipanggil-panggil karena nggak daftar. Nggak dibaik. Nggak dipijit. Gitu. Untuk angkanya berapa? Untuk DP-nya dulu. DP-nya itu sekitar $5.000. $5.000. Sekitar 82.500 kalau di kurs 16.500. Nah, selanjutnya pelunasan seperti apa? Apakah di tahun berangkat ataupun seperti apa? Nah, dari $5.000 ini, 4.000 ini untuk ke Depak. Nah, 1.000-nya itu dikelola oleh travel PHK tadi. PHK tadi, ya kan. Nah, kemudian kapan dia melakukan pelunasan? Pelunasan itu setelah dia diumumkan di tahun berapa dia berangkat, biasanya H-3 diumumkan oleh Depak, Departemen Agama, kapan dia berangkat, maka sebelum keberangkatan itu 3 bulan sebelum keberangkatan itu dia harus wajib melunaskan. Nah, kemudian juga biasa ada tenggang waktu ya. Tenggang waktu. Iya. Ada tenggang waktu untuk melunasi. Dikasih kesempatan juga. Intinya pas tahun pengen berangkat dia harus lunasi. Iya. Masya Allah. Itu untuk pelunasan nanti di tahun berangkat. Oke, seperti itu sahabat untuk ONH Plus. Baik, alhamdulillah kita sudah bincang-bincang. Kita sudah bicara tentang potensi umroh selepas musim haji. Kita juga sudah menyinggung galeri marketing FBI dan juga sudah menyinggung ONH Plus. Mas Yo, kita bicara juga tentang program umroh akhir tahun. Ini kan sekarang sudah banyak di seat kita aja di 30 Juni udah habis tuh, alhamdulillah. Nah, di akhir Desember seperti apa, Mas Yo ini? Ya namanya umroh, orang yang berangkat awalnya umroh sendiri mau berdua. Yang tadi suami istri mau sama keluarga. Ya. Itu udah hukumnya tuh. Nggak pernah yang namanya umroh tuh dengan alasan saya kapok atau saya jenuh, saya bosan. Pasti keingin lagi. Dan keinginan yang paling besar adalah ketika dia ingin berangkat bersama orang-orang yang mereka cintai. Iya. Maka tentunya waktunya adalah karena anaknya ada yang sekolah, ada yang kuliah. Betul. Maka tentunya mencari waktu yang pas. Nah, biasanya waktu yang pas itu ketika liburan. Liburan sekolah. Betul. Nah, tapi ya memang harus diketahui karena waktu liburan tentunya ini kan peak season. Nah, harganya pun otomatis akan melambung. Betul. Baik di tiket pesawatnya, baik di harga hotelnya. Ini akan melambung. Gitu. Ya, itu udah wajar. Iya. Nah, namun ya perlu ketahui itu harus segera. Andai kata memang punya keinginan di tahun ini, maka itu harus segera daftar. Kenapa? Karena tiketnya terbatas, hotelnya terbatas. Kenapa? Karena kalau waktunya liburan banyak peminatnya dibanding penyediaannya. Betul. Masya Allah. Begitu sahabat semua. Itu obrolan kami dan mudah-mudahan berbobot, bermanfaat untuk sahabat semua. Dan jangan sungkan, ingin daftar haji, daftar umroh, daftarlah ke FBI Group. Mas Yo, barangkali ada closing informasi, berbagi hal yang bermanfaat untuk sahabat kita. Baik. Haji atau umroh merupakan angan-angan yang paling tinggi di kalangan orang-orang beriman yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak ada keinginan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu keinginan mengajak diri ini, keluarga ini menuju Baitullah. Maka sudah selayaknya lah, mari kita persiapkan sedemikian mungkin, secepat mungkin. Kita daftarkan diri kita, anggota keluarga kita, orang-orang kita cintai, untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Selagi kesempatan itu masih ada, selagi nafas kita masih ada di dalam diri kita, selagi ruh belum dipisahkan daripada jasad kita, mari kita segera akan wujudkan impian kita untuk datang ke Baitullah. Maka siapapun kita, ya, setelah kita punya niat, maka tunjukkan niat kita dengan apa? Dengan melakukan pembayaran DP. Karena dengan DP itu insya Allah kita akan lebih mudah, lebih fokus, lebih banyak lagi mempersiapkan. Nah, karena seperti orang menikah, dia tidak akan mungkin menikah kalau sebelum dia melingkari tanggalnya. Masya Allah. Iya. Tapi setelah dia melingkari tanggal pernikahannya, insya Allah dia akan lebih fokus lagi, lebih semangat lagi, ya, untuk menyiapkan pernikahan. Ya, apapun punya uang, persiapkan untuk nikah. Dapat rezeki lagi, persiapan untuk nikah. Begitu juga, ya. Jadi kalau kita ingin menjadi tamu Allah, maka kita lingkari tanggal kita, lihat jadwal daripada FBI, lingkari tanggalnya, lakukan DP, maka setelah itu insya Allah Allah akan mudahkan langkah kita menuju Baitullah. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih si FBI. Kita doakan semoga Allah menyayangi beliau dan keluarganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku, kita sudah membahas umroh pasca musim haji. Insya Allah banyak diskon. Silakan hubungi nomor di bawah ini. Selanjutnya juga kita juga sudah membuka bagi sahabat yang mau bergabung menjadi tim Galeri Marketing FBA. Silakan bergabung bersama kami. Dan sahabat juga bisa memilih berbagai cara untuk berangkat umroh dan haji melalui kami. Bisa payment langsung, bisa juga menabung, bisa juga terlibat menjadi tim pemasaran, dan bisa juga kerjasama dengan Amitra dan pembiayaan yang sudah kerjasama dengan kami, baik umroh maupun haji. Terima kasih sahabat semua, terima kasih Pak Syekh sekali lagi. Barakallahu fikum. Bila taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.